Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin dengan NIM 1807030666. Video ini merupakan bentuk tugas mahasiswa mata kuliah Ekologi Perairan dengan judul Hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan, bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang pada diri manusia sendiri. Seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Jaharal fasyadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Secara umum, penelitian tentang agama dan lingkungan telah banyak dikaji. Muhammad Surjani misalnya menyatakan bahwa pada umumnya kajian tersebut ingin menunjukkan dan menyatakan bahwa agama telah mengatur nilai-nilai terhadap lingkungan. Tetapi kebanyakan kajian tersebut fokus kepada agama dan lingkungan secara teoritis, tidak dilengkapi dengan kasus-kasus maupun studi lingkungan, dan tidak disertai dengan penelitian. Islam dan lingkungan hidup. Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan bagian dari komponen penentu kestabilan alam. Keanekaragaman hayati menjadi kekayaan luar biasa yang sanggup memberikan inspirasi bagi pecinta alam. Tentunya bukan sebagai sarana hiburan, tetapi demi memahami makna kekuasaan agung Sang Pencipta. Pepohonan di hutan menjadi tumpuan sekaligus penahan resapan air di dalam tanah, sehingga air tidak mudah terlepas dan meluncur menjadi bencana banjir yang menyengsarakan manusia. Hewan-hewan juga melengkapi kekayaan hutan menjadi lebih bermakna. Suasana ini seolah mengatakan kepada manusia bahwa di dunia ini bukan hanya manusia saja yang menjadi makhluk Allah, tetapi masih banyak hewan dan tumbuhan yang senantiasa hidup dan tumbuh serasi dengan sunnatullah yang telah digariskan. Masalah lingkungan hidup selalu didasarkan pada nilai untung bagi kepentingan manusia, bukan pada nilai untung bagi lingkungan itu sendiri. Akibatnya, masalah lingkungan hidup yang tidak memberi keuntungan bagi manusia akan ditelantarkan, tidak diajukan, bahkan dikesampingkan. Al-istislah. Islam telah mengatur di dalam Al-Quran bahwa kondisi alam yang telah seimbang dan dinamis tidak mungkin terjadi kerusakan, karena Allah memberikannya kepada manusia dalam kondisi baik. Jadi jelas bahwa Islam mengatur tentang lingkungan dan mempunyai relasi yang kuat di antaranya. Al-istislah adalah memungkinkan kemaslahatan umat merupakan satu-satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha perbaikan terhadap kehidupan manusia. Kepentingan tersebut bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk kepentingan masa yang akan datang. Dalam pemahaman lain, bahwa manusia harus pandai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tetapi tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Jika terjadi eksploitasi yang sangat besar terhadap sumber daya alam, maka yang diperhitungkan adalah efisiensi
dan jaminan tidak terjadi kerusakan karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Apabila terjadi bencana dan kerusakan, artinya telah terjadi kerusakan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan. Berlebih-lebihan dalam mengurus sumber daya alam merupakan penyebab utama terjadinya bencana, sebagaimana yang telah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'u al-musyrikin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah menuruti perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surah Al-Asyura ayat 151 dan 152. Maksud dari ayat tersebut adalah, janganlah kalian menaati perintah para pemimpin dan para pembesar kalian yang selalu mengajak kalian untuk berbuat syirik, kufur, dan melawan kebenaran. Ada beberapa alasan menjaga lingkungan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis meronceng atribut manusia sebagai khalifah. Karena walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi tidak diperkenalkan untuk merusaknya secara semena-mena. Sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengkhianatan terhadap ayat-ayat Allah dan akan dijatuhkan dari rahmatnya. Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran, artinya menempatkan wacana lingkungan pada doktrin utama ajaran Islam. Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat beribadah, tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagat raya ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar terhadap kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna syamaa'a wal arda wa ma bainahuma batil. Zalika jannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran Surah Syad ayat 27. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun bacaan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.